Hai sahabat-sahabat Dinarji, kembali bersama saya Daniel Wibowo dalam Power Tips How Adult Learns. Kita sudah belajar tentang mindset-nya, bagaimana mempelajarinya dalam jumlah yang kecil-kecil, nano learning episode kemarin. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya yang membuat para pendewasa ini, orang-orang dewasa ini mau belajar. Kita tanyakan langsung pada konsultan Dinarji Indonesia, Mia Juliana. Hai. Hai, apa kabar? Baik-baik, Bu Mia apa kabar? Baik, lumayan. Mulai hektik ya kita ya. Kayaknya kehidupan mulai normal. Iya, ini mulai penuh. Akhirnya kelas-kelas kembali offline. Senang sekali bisa langsung ketemu sama sahabat-sahabat di Narji. Ya, siapa tahu suatu saat Power Iya, Tips juga offline, ya kan? iya, lebih seru ya. Lebih seru. Seseru para dewasa ini belajar, ya kan? Nano learning-nya katanya Betul. kecil-kecilnya sudah, mindset-nya sudah. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya menyebabkan si orang-orang dewasa ini mau belajar, Bu? Nah, sebenarnya apa yang membuat mereka belajar pastinya adalah pertama niat kan, kemarin ya kita Mhm, bahas ya. Niat tentang dia mau mengembangkan diri apa enggak mhm, gitu. mhm. Makanya kita harus punya growth mindset Yes. supaya growth mindset itu membuat kita juga makin berkembang, kita tahu lebih banyak tentang diri kita dan bagaimana cara ngembanginnya juga Mhm. gitu. Nah, sebenarnya untuk melakukan hal itu ada 4 prinsip penting nih. Ini dia. Nah, Oke. ini adalah prinsip tentang belajar atau knowledge gitu ya. Mau belajar apa, mau tahu sesuatu itu penting yang pertama adalah keterlibatan atau involve. Mhm, mhm, Ya, di mana kalau orang dewasa itu dia harus terlibat di dalam proses belajarnya atau maksudnya membuat planning belajarnya. Kan kemarin kan nano learning. Dia mhm. harus tahu nih, saya mau baca apa dulu, setelah Oh. baca terus saya mau bikin notes tentang apanya, Mhm, mhm. lalu setelah itu saya coba ini pelan-pelan gitu. Dan juga di dalam involve itu ada yang namanya evaluation. Jangan lupa mengevaluasi diri, apa sih yang saya masih kurang, apa sih yang perlu saya tambah. Mhm, Yes, itu prinsip yang pertama. mhm. Prinsip yang kedua adalah pengalaman atau experience. Oke. Bagaimana kita mencari pengalaman yang termasuk yang salah, ya, nggak cuma yang benar aja. Pengalaman-pengalaman ini kita kumpulin, lalu menjadi dasar pembelajaran. Hmm. Jadi kita cari tahu nih, oh kalau aku nggak yang ini nggak works, berarti saya harus ngapain ya? Mhm, Ada bagian mana nih yang salah gitu. mhm, mhm. Yes, yang kedua adalah pengalaman. Yang Pengalaman. ketiga adalah relevant and impact to life. Maksudnya adalah relevan dan langsung berdampak kepada kehidupan kita. Mhm, Karena pembelajar dewasa ini lebih tertarik dengan subjek-subjek atau subjek-subjek yang langsung berpengaruh kepada dirinya dan baik di dalam kehidupannya ataupun pekerjaannya, oke, oke. ya Iya, kan? iya, Karena iya, kalau iya. mereka nggak berdampak langsung, mereka pasti akan belajarnya udah ntar aja deh. Kayak kita deh gitu ya, tiba-tiba Hmm, kita harus belajar sesuatu yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan kita. Pasti kan ntar lagi mhm, gitu ya. mhm. Kita harus belajar tentang budidaya lebah gitu kan. Ngapain? Nah kan kayak yang, hah, lebah apaan nih gitu. Ntar dulu deh, bentar lagi deh. Ini masih sibuk ya. Karena apa? Karena nggak ada impactnya dan Ya, nggak berhubungan dengan apa ya. yang dia lakukan. Kita akan jauh lebih tertarik belajar sesuatu karena dia ada hubungannya dan lebih memberikan uh, impact kepada hidupnya, bagaimana cara jalaninnya. Hmm. Yang Oke. ketiga, yang Tiga, keempat, ini yang paling penting nih, problem center. maksudnya. Nah, jadi gini, kalau di prinsip yang keempat itu problem center itu rencananya kita harus membuat pembelajaran kita ini lebih melihat bagaimana sih problem ini bisa saya pecahkan Oh, oke. daripada lebih mempelajari tentang oh kalau kayak gitu saya harus belajar tentang misalnya nih saya ada masalah dengan tim saya Hmm, di hmm. kantor. Kalau gitu saya yang harus saya pelajari adalah bagaimana cara mecahin masalah yang ada di tim itu. Bukan itu yang dicari, tapi adalah cari akar masalah problem center dulu. Oke, kalau problemnya ini berarti saya harus beresinnya ini. Bukan mencari yang lain-lain gitu loh.
oh saya belajar misalnya dengan tim saya masalahnya adalah tentang eh, problem solving gitu ya. Terus Ya, kita ya. belajarnya adalah teori tentang problem solvingnya. Bukan belajarnya malah lebih yang gimana ya cara menyelesaikan masalah itu. Gitu. Hmm, Oke. Jadi Agak membantu tuh. membantu. Jadi kalau dulu zaman-zaman sekolah kan kita dicekokin semuanya gitu, yang bahkan kita Yes, nggak suka. Sekarang kita punya keputusan untuk mau belajar apa dan memang harus terlibat di situ ya. betul, sangat. Dan sebagai pembelajar dewasa kita harus lebih peka juga bahwa kayaknya saya harus tambahin sesuatu. Hmm. Menurut saya ini harus ditambahin ini misalnya kayak gitu ya. Mhm, mhm. Oke. Gini deh kayak misalnya saya masalahnya adalah di komunikasi. Yang Mhm. saya beresin adalah bagaimana cara melakukan komunikasi yang baiknya. Ya. Bukan belajar tentang ilmu yang lain tentang NLP misalnya gitu ya, Neuro Mhm, Linguistic mhm. Programming. Itu kan masih jauh way up there. Yang kita lebih belajar adalah gimana ya caranya supaya saya memperbaiki nih teknik saya komunikasi. Bukan belajar teorinya saja gitu loh. Oke. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Dinarji Indonesia secara khusus itu mengakomodir si 4 prinsip ini dalam kebutuhan belajar bagi para klien-kliennya, Bu? Ya, kalau di kita, yang kita lakukan pertama, kita selalu melakukan refleksi. Refleksi itu tujuannya Oh, adalah ya, supaya dia lihat nih, apa ya yang ada di dalam saya yang harus saya perbaiki. betul. Satu, ya kan? Yang kedua, kalau kita lihat juga, kita nggak pernah berkutat di what, Mhm. tapi kita selalu berkutatnya di how. Ya, How ya, to ya, do it. ya, ya. Betul ya. Jadi bagaimana cara kerjainnya? Bukan ini apa sih? Enggak. Hmm. Gitu. Makanya kita selalu banyaknya adalah kegiatan-kegiatan yang ayo latihan, role play, Mhm, discussion. mhm. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan pembelajaran yang lengkap. Memenuhi 4 prinsip tadi. Betul, memenuhi 4 Oke. prinsip tadi. Siap, baiklah. Silakan dipraktekkan untuk Anda sahabat-sahabat Dinarji yang juga ingin terus Ya. belajar, para pembelajar dewasa ini. Untuk Anda membutuhkan informasi lebih lengkap bisa menghubungi Dinarji Indonesia. Ada keterangan di bawah ini untuk sosial media kami. Ya, Bu Mia, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Anda sahabat-sahabat Dinarji. Kita ketemu di topik-topik selanjutnya. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa.